Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Lutfia Anggraini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesiners Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan dan menghasilkan energi untuk seluruh tubuh. Proses pencernaan makanan ini ada dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik adalah pengubahan makanan dari yang bentuknya besar atau kasar menjadi yang lebih kecil dan halus. Proses pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut, dibantu oleh gigi dan lidah. Proses pencernaan makanan secara mekanik ini juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerakan peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Nah, selanjutnya yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi ini adalah proses pengubahan zat makanan dari yang bentuk kompleks itu menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Nah, di dalam tubuh kita ini memiliki organ sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini bertujuan untuk memotong makanan dari yang bentuknya besar itu menjadi lebih kecil agar mudah dicerna oleh organ yang lain. Nah, yang kedua ini ada faring atau kerongkongan. Faring atau kerongkongan ini adalah rongga penghubung antara rongga mulut dengan esofagus. Melalui rongga ini, makanan akan masuk ke dalam esofagus dan akan dibawa ke lambung. Yang ketiga yaitu ada esofagus. Organ ini membantu proses pencernaan makanan dengan cara melakukan gerakan peristaltik ke arah lambung. Yang keempat yaitu ada lambung. Dalam organ ini, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Nah, dalam proses pencernaan kimiawi di dalam lambung ini dibantu oleh beberapa enzim dan protein. Sedangkan pencernaan mekanik di dalam lambung itu berupa gerakan peristaltik yang memungkinkan makanan akan tercampur dengan getah lambung. Yang kelima yaitu ada usus halus. Pada usus halus terdapat muara dari saluran empedu dan pankreas yang menghasilkan enzim dan zat untuk membantu proses pencernaan. Yang keenam yaitu usus besar. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada kolon ascendens, yang kedua kolon transversal, yang ketiga kolon descendens, dan yang keempat yaitu kolon sigmoid. Yang ketujuh yaitu ada rektum. Rektum ini adalah bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses hingga diekskresikan atau dikeluarkan melalui anus. Nah, yang terakhir yaitu ada anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh. Di dalam sistem pencernaan ini juga terdapat organ-organ aksesoris seperti gigi, kelenjar ludah, kelenjar pankreas, hepar, dan juga kandung kemih. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.